Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Trinurasana dari kelas A jurusan Informatika dengan NIM 33372200073. Untuk memenuhi tugas komunikasi data, saya di sini akan menjelaskan mengenai simulasi komunikasi data dari PC ke server menggunakan switch. Jadi untuk pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu switch-nya. Klik saja, simpan di sini. Lanjut, kita tambahkan PC-nya dan juga server. Di sini saya menggunakan 3 PC. Klik saja. Setelah itu, servernya juga kita tambahkan. 1, 2, 3, 4. Saya rapikan dulu terlebih dahulu. Ini 1, 2, 3. Guys. Setelah itu kita masukkan connection, kita hubungkan PC ke switch ini dengan kabel. Klik saja langsung, klik Fast Ethernet. Lanjut klik Fast Ethernet yang paling atas itu, lanjut kita klik lagi kabelnya, klik Fast Ethernet yang sambungkan, klik lagi. Begitupun yang PC2, kita klik Fast Ethernet, klik. Untuk server juga kita hubungkan. Klik saja seperti biasa. Lanjut server 3. Nah, setelah menghubungkan PC dan server ini, kita lanjut namai menggunakan place node ini untuk menyimpan IP address. Yaitu untuk PC0 ini saya akan memberi IP address-nya 192.168.11.2. Kita copy aja supaya cepat ya. Untuk yang ini juga sama. Ubah ujungnya menggunakan 3. Ini juga sama. Kita ubah menggunakan angka 4. Ini aku ubah menggunakan angka 5 dan ini 6. Semuanya selesai kita beri address. Nah, ini sengaja kita tidak beri address untuk PC dan PC2. Selanjutnya kita ubah untuk nama server 0 ini kita ubah HTTP ya. HTTP. Lanjut untuk angka 0-nya ini kita hapus saja. Lanjut untuk server 1 ini saya beri nama DNS server. Hapus saja. Untuk server 3 ini saya beri nama DHCP server. Dan ini saya beri nama FTP server. Semuanya selesai. Lanjut, kita masukkan IP address ini ke dalam PC0. Enter saja. Nah, untuk DNS server ini kita ubah menggunakan IP address DNS server yang tadi telah kita buat. Angka 4 ujungnya ya. Setelah itu, kita juga melakukan hal yang sama untuk HTTP ke desktop IP configuration. Kita copy saja.
kita paste. Ubah menggunakan IP address HTTP yaitu 3. Enter. Ini untuk DNS servernya juga kita ubah menggunakan IP address DNS server, yaitu 4. Untuk DNS server sendiri, kita hanya cukup mengetikkan di IP address ini menggunakan IP address DNS server yaitu 4, namun tidak perlu mengubah DNS server di sini karena IP-nya sama. Untuk DHCP juga kita melakukan hal yang sama ke desktop IP configuration. Lanjut di sini kita ketikkan saja, kita paste, terus enter. DNS servernya kita gunakan DNS server yang tadi, yaitu 4. Ini DHCP, kalau DHCP itu 4 ya, 5. Sorry. Untuk ini juga sama ke desktop, IP configuration. Setelah saja kita ubah 6, enter, lanjut. DNS servernya kita ubah juga jadi 4. Kita cek ulangnya, takutnya ada yang salah. Ini benar 3. Untuk DNS servernya sendiri, ini 4. DHCP 5. FTP 6. Nah, setelah itu, kita akan membuat IP address untuk PC1 ini dan PC2 ini dengan otomatis, tidak perlu kita menuliskan kembali. Kita membuat IP address dengan otomatis ini di DHCP. Kita klik saja DHCP. Lanjut ke service DHCP. Nah, di sini start IP address-nya itu 0 ya, kita ubah. Aku akan mengubah startnya 7. Oh, jangan lupa ini untuk service-nya kita on-kan. Lanjut, DNS servernya kita ubah menjadi DNS server yang tadi, yaitu ujungnya 4. Nah, untuk maximum number of user-nya, aku akan ubah menjadi 5. Lanjut, kita save saja. Nah, setelah itu kita masuk ke PC1 saja, klik desktop, IP configuration. Di sini kan masih static. Nah, kita ubah menjadi DHCP, klik saja DHCP, maka otomatis IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS server ini akan terisi secara otomatis. Untuk PC2-nya juga kita lakukan hal yang sama, klik saja, lanjut ke desktop, IP configuration. Ini kita klik DHCP, maka IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS server ini akan terisi juga. Nah, setelah itu kita masuk ke HTTP, lanjut ke service, lanjut klik HTTP, indeks HTML-nya kita edit. Nah, di sini kan Cisco Packet Tracker kita ganti atau kita ubah menjadi nama saya pribadi, yaitu Widi Tri Nur Hasanah. Lanjut save. Yes. Nah, setelah itu kita lanjut ke DNS server. Klik saja server DNS-nya, terus lanjut ke service. Setelah itu kita ke DNS. Nah, di sini DNS service-nya kita on-kan. Lanjut kita beri domain. Saya kan di sini akan membuat 3 domain. Yang pertama saya akan menggunakan domain widi.com. Setelah itu address-nya kita beri address. Ini untuk HTTP, jadi menggunakan IP address HTTP, yaitu 192.168.11. HTTP itu ujungnya 3 ya. Setelah itu kita add saja. Nah, selanjutnya saya akan memberi domain tri.com ini untuk
addressnya widi.com. Oh, tipenya kita ubah dulu si name. Nah, untuk hostname-nya kita masukkan widi.com. Lanjut kita add. Nah, untuk satunya lagi kita menggunakan tipe record lagi. Lanjut kita beri domain nur.com. Nah, untuk address ini kita masukkan address FTP yaitu 192.168.11.6. Lanjut add saja. Nah, setelah itu selesai, kita lanjut ke, kalau tidak salah DHCP ini udah kita servis. DHCP kita masuk dulu. Nah, ini udah ya. Lanjut kita ke FTP, klik saja server FTP-nya, lanjut ke service. Nah, di sini kita klik FTP. Ini servisnya sudah on. Lanjut kita beri username. Saya akan memberi username Widi. Passwordnya 123. Nah, di sini klik saja write, read, delete, rename, dan list. Lanjut kita add. Nah, setelah itu kita akan ping terlebih dahulu di PC0. Klik saja, lanjut command prompt. Kita ping masing-masing server, yaitu ping 192.168.11.3 ya. Lanjut enter. Nah, jika 0% loss ini artinya tidak ada error. Kita lanjutkan saja ping untuk server DNS ya, DNS server, yaitu 192.168.11.4. Nah, untuk DNS server juga ini 0% loss, artinya tidak ada error. Lanjut kita ping untuk DHCP server, yaitu 192.168.11.5. Enter saja. Untuk DNS server ini juga, untuk DHCP server ini juga tidak ada error, 0% loss. Lanjut kita ping untuk FTP server. Ping 192.168.11.6. Ini juga sama, tidak ada error ya, 0% loss. Selanjutnya kita NSLOOKUP. NSLOOKUP ini digunakan untuk mengecek domainnya ini bisa dipakai atau enggak, NSLOOKUP. Jadi saya domainnya widi.com. Nah, ini bisa dijalankan ya domainnya. Lanjut kita NSLOOKUP untuk widi.com. Enter. Ini juga bisa ya, bisa digunakan. Untuk nur.com kita NSLOOKUP juga. nur.com. Enter. Ini juga bisa digunakan ya untuk FTP. Selanjutnya kita masuk ke PC1. Sebenarnya mau PC yang mana aja juga sama, namun kita gunakan PC1 ini untuk ke web browser ya. Klik saja web browser. Di sini kita ketik http titik 2 garis miring berkali. Selanjutnya kita gunakan domain http tadi yaitu widi.com. Go. Nah, ini telah diubah ya namanya jadi Widi Trinasana. Tadi kan masih Cisco Packet Tracker. Nah, sekarang udah terubah jadi Widi Trinasana. Untuk tri.com juga ya, kita coba tri.com. Go. Ini juga sama, karena tri.com ini masih satu IP address ya, yaitu HTTP.
tri.com dan widi.com ini sama Widi Trinasana ininya. Namun kita coba untuk nur.com, maka ini masih Cisco Packet Tracer karena belum diubah ya, dan nur.com ini bukan domain dari HTTP, melainkan FTP. Selanjutnya, kita silang saja masuk ke text editor, ketikan saya mau mengetikkan halo, perkenalkan, nama saya Widi. Kita buat file, silang saja ininya, lanjut save. Nah, kita beri filenya beri nama. Saya mau memberi nama data.txt, data.txt. Sebenarnya untuk nama filenya bisa apa aja, namun diakhiri dengan .txt ya. Jangan lupa. Oke saja. Nah, setelah itu kita lanjut ke command prompt. Kita cek apakah tadi file yang telah saya buat itu ada di PC lokal. Kita ketik saja dir, lanjut enter. Nah, di sini sudah ada ya data.txt. Kita mau data.txt ini ke server FTP kan. Caranya dengan kita masuk ke server FTP dengan cara FTP, domain FTP-nya itu nur.com. Lanjut kita enter saja username-nya tadi Widi, passwordnya 123, enter saja. Nah, ini sudah masuk ke server FTP. Selanjutnya kita dir terlebih dahulu untuk mengecek apakah di sini ada data txt. Nah, di sini belum ada data txt. Caranya untuk menyimpan data txt ini ke dalam FTP dari lokal ke FTP itu caranya kita ketikkan put, lanjut ketikan filenya yaitu data.txt. Saya buat jadi data.txt. Setelah itu kita enter saja. Nah, transfer complete artinya ini telah berhasil ditransfer ya, atau telah berhasil kita simpan ke dalam FTP ini. Lanjut kita cek saja, tekan dir, enter. Nah, data txt ini telah telah berada di server FTP server. Selanjutnya kita close saja. Kita masuk ke PC2 untuk mengambil data txt yang ada di FTP. Caranya kita ke command prompt saja. Kita cek dulu datanya. Di sini dir, enter di PC lokal. Ini nggak ada kan? Tidak ada file yang bernama data.txt. Caranya kita masuk ke server FTP dengan cara kita ketikkan FTP, terus ketikkan domainnya yaitu nur.com, lanjut enter, username-nya Widi, enter lagi, passwordnya 123, enter. Nah, kita sudah masuk ke server FTP. Kita sudah masuk ke FTP. Selanjutnya, kita dir saja dulu terlebih dahulu. Data txt-nya kan ada nih di FTP ya. Nah, caranya supaya kita bisa mengambil data txt ini dari FTP ke PC lokal dengan cara kita tuliskan get data.txt. Lanjut kita enter. Nah, ini transfer complete. Artinya ini telah berhasil ditransfer ya. Selanjutnya kita masuk ke PC lokalnya dengan cara ctrl-c 2 kali. Selanjutnya kita dir. Maka data txt atau file data txt ini dapat ditransfer ya ke dalam PC
lokal. Nah, begitulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.